datang di channel saya Iswandi AMD. Kenapa AMD? Karena AMD itu ayo mulai dari hal kecil diri sendiri dan mulai dari sekarang. Let's go! Hari ini kita akan bahas bagaimana cara memperbaiki colokan heat yang sudah tidak menyala agar bisa dipakai lagi. Nah, sebelum lanjut, teman-teman bisa memulai dari hal kecil terlebih dahulu, yaitu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dan share video ini ke media sosial teman-teman, sehingga teman-teman sudah melakukan hal kecil yang bermanfaat pada hari ini. Nah, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai dari sekarang. Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami, silakan di-subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Tanpa berlama-lama, ayo kita simak video berikut ini. Bagaimana cara memperbaiki colokan heat yang sudah tidak menyala agar bisa dipakai lagi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut proses perbaikan, nah sekarang kita cek terlebih dahulu kondisinya ya teman-teman ya. Nah kondisinya seperti ini teman-teman, dia tidak menyala dan belum berfungsi ya sebagaimana mestinya. Ini kondisi di bagian belakangnya udah terbakar juga teman-teman. Lalu selanjutnya kita perbaiki ya teman-teman agar ini bisa dipakai lagi. Pertama-tama kita ambil obeng dan kita congkel ya, kita congkel ini karena sistemnya ini bukan baut ya, makanya kita congkel ya teman-teman ya. Ini nggak pakai baut, jadi mesti dicongkel bagian belakangnya, nanti bagian sampingnya kita congkel juga agar bisa terlepas tutup bagian atasnya dan bisa antara bagian atas dan bagian bawahnya teman-teman. Nah ini yang di sampingnya ini ya, kita congkel teman-teman ya, kita congkel. Nah ini dia teman-teman, udah terbuka satu ya, terbuka satu sisi, tinggal sisi satunya lagi. Ini ya teman-teman, hati-hati aja jangan sampai kena tangannya ya, congkel terus sampai berhasil ya. Kita congkel belakangnya, ini ada penyangkutnya di belakang, lalu kita congkel celahnya di sini teman-teman ya. Nah seperti ini, berhasil kita congkel. Sedikit lagi, nah seperti itu. Kita lihat kondisinya di dalam. Wow, udah apa ya? Udah angus. Ini udah astaga, langsung copot teman-teman. Ya ini gara-gara udah hangus ya teman-teman, karena ini diletakinnya pas lagi hidup itu di atas kain. Nah, karena dia panas ya teman-teman, jadi membakar pelindungnya juga ini. Ya, harus hati-hati teman-teman ya meletakkan ini. Kita letakin di atas tas kemarin, jadi jadinya rusak seperti ini. Ini cara perbaikinya nggak susah ya teman-teman ya, kita potong, kita buang aja yang bekas terbakarnya. Lalu kita sambungkan lagi nanti ke apa namanya ini ya. Bagi teman-teman yang tahu apa namanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nah gini kita cara perbaikinya seperti ini aja teman-teman. Nah ini ada sambungannya. Nah kondisinya seperti ini teman-teman. Nah ini bagian belakangnya ini udah terbakar ya, udah angus. Nah kita letakinnya di tas ya. Sambungannya gini, kita sambungkan seperti ini aja ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Namun sebelum kita sambungkan juga dengan solder, kita panaskan juga soldernya terlebih dahulu teman-teman ya. Kita panaskan karena ini soldernya menunggu juga untuk panas. Jadi terlebih dahulu lebih baik kita panaskan dulu soldernya. Oke. Ini ya teman-teman, ini adalah kawat solder yang akan kita gunakan untuk menyambungkan kabelnya. Nah kita sambungkan kedua kabelnya teman-teman ya, kita sambungkan. Lalu nanti setelah ini tersambung, lalu kita akan solder.
Nah, sebelum kita melanjut ke proses penyolderannya, teman-teman, sebelum kita solder, langkah baiknya kita tes terlebih dahulu apakah ini hitnya ini menyala dengan bagus atau tidak, begitu teman-teman ya. Jadi kita cek terlebih dahulu hitnya ini aman dan dia bisa nggak hidup atau menyala lagi seperti semula. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita colokkan lalu dan alhamdulillah ternyata hitnya bagus ya teman-teman ya, masih berfungsi. Selanjutnya ya kita tinggal solder nih teman-teman ya, agar dia kabelnya ini nggak mudah lepas. Jadi sebentar saja kita pakai nanti dilepas kalau kita nggak solder. Jadi alangkah baiknya kita solder agar dia kuat dan tidak mudah lepas teman-teman ya. Nah, ini kita proses solder lagi ya teman-teman ya. Kita solder. Ini tujuannya agar kabelnya ini nggak mudah lepas. Nanti tertarik aja satu dia udah lepas lah, kan berapa juga ya. Masa kita harus bongkar pasang terus kan nggak mungkin ya. Nah, ini adalah cara soldernya. Nah, seperti ini teman-teman ya, karena ini soldernya udah mulai panas dan solder kita ini udah lama juga umurnya ya teman-teman ya. Jadi agak gimana ya, udah hitam-hitam seperti ini bentuknya ya, maklum aja lah ya. Ini adalah soldernya, kita solder seperti ini aja teman-teman. Kita sambungkan keduanya dan kita solder. Silahkan diperhatikan aja ya teman-teman ya, gimana cara soldernya. Kita mulai proses solder yang pertama. Nah, ini solder yang pertamanya udah selesai, udah kuat ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke proses solder yang kedua teman-teman. Kita solder ke yang bagian 2. Nah, alhamdulillah udah selesai keduanya di solder ya teman-teman ya. Kabelnya udah kuat lagi, udah insyaallah nggak mudah lepas ya. Sekarang tinggal kita pasang lagi ke sarangnya agar kita terlindungi dari panasnya. Ini kan untuk memanaskan heat ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita pasangkan lagi kabelnya seperti semula. Dan cara pasangnya gampang juga nih teman-teman, tinggal kita tempelkan aja dan kita sambungkan lagi dengan bagian sisi atasnya juga. Lalu kita tinggal tekan-tekan aja teman-teman ya, kita tekan-tekan sampai dia rapat kembali. Kalau dirasa belum pas ya diulang aja teman-teman ya, seperti ini nih. Nah, seperti ini teman-teman ya, dan akhirnya selesai seperti ini jadinya, dan ini insya Allah aman ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita coba lagi, kita tes lagi apakah masih menyala. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Para teng 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 teng, berhasil, hore. Alhamdulillah. Ini udah berhasil kita perbaiki ya teman-teman ya. Itulah kira-kira cara bagaimana memperbaiki heat ya, kabel heat yang udah rusak, yang udah tidak menyala, agar bisa hidup atau menyala kembali. Seperti itulah teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan cara yang kami ajarkan ini bermanfaat untuk teman-teman, agar tidak menyimpulkan udah rusak terus dibuang aja. Padahal ini masih bisa dipakai. Apa aja alatnya yang kita gunakan untuk perbaikan, yaitu ini ya teman-teman ya. Ada obeng, gunanya untuk mencongkel sarang heatnya ini agar bisa terbuka teman-teman. Lalu yang kedua ada juga gunting, kemudian untuk memotong kabelnya, dan ini solder. Nah, solder dan kawat solder ya. Itu aja teman-teman alat yang digunakan untuk memperbaiki ini, dan alhamdulillah udah jadi. Terima kasih.